Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita jumpa kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita kali ini memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan yang baik, sehat, diberikan kelimpahan dan keberkahan rezeki, serta kehidupan yang bermanfaat untuk sesamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, serta tombol notifikasi agar saudaraku tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Jangan lupa juga disimak sampai akhir agar tidak ada salah paham. Sahabatku yang dirahmati Allah, berikut kita akan membahas tentang 11 dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah, harus kita hindari. Suami terkadang lupa jika perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa hingga dibenci Allah. Kehidupan suami istri sangat didambakan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai. Selain karena menyempurnakan separuh agama, menikah juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru bagi keduanya. Namun, dalam sebuah hubungan rumah tangga, tidak jarang ada beberapa hal tidak menyenangkan bagi salah satunya. Salah satunya adalah suami yang menyalahgunakan posisinya dalam rumah tangga untuk selalu dimengerti oleh istri. Terkadang, suami lupa bahwa beberapa perilakunya terhadap istri dapat memberikannya dosa. Tentu kita semua tidak ingin semua ini terjadi dan selalu ingin rumah tangga kita mendapatkan berkah. Untuk itu, channel ini kali ini akan membahas tentang dosa suami terhadap istri yang sangat dibenci oleh Allah, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. Yang pertama, suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanya berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal, di dalam Islam terdapat satu kewajiban yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Suami bisa memberikan pemahaman dasar yang diperlukan dalam rumah tangga. Jika suami tidak mampu, suami wajib mencarikan seseorang yang bisa mengajarkan istrinya. Apabila suami tidak mengajari dan mengupayakan hal tersebut, maka suami tersebut akan mendapatkan dosa. Allah berfirman dalam surah At-Tarim ayat 6 dan dalam Surat Toha ayat 132 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tarim ayat 6. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Toha ayat 132. Terdapat pula dua dalil lain yang bisa dipakai untuk menguatkan kewajiban ini. Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizuhullahul Ta'ala berkata, seorang suami hendaknya mendidik, mengajarkan istrinya hal-hal yang bermanfaat untuk perkara agama dan dunia. Fikta'amul baina az-zaujain. Kembalilah istrimu, tinggallah di tengah-tengah mereka, ajarkanlah mereka dan perintahkanlah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pemimpin yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin.
Akan tetapi, masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seseorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah menafkahi keluarganya. Selain itu, ayat tersebut juga mengatur peran masing-masing dari suami dan istri. Di samping ayat itu, terdapat 2 hadis lain yang memperkuat kewajiban memberikan nafkah seperti di bawah ini. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah pada penuaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Bagi istri, hak kamu mendapatkan nafkah dari suami juga dilindungi negara. Kamu bisa mengecek buku nikah dan melihat bagian sihat taklid. Di sana terdapat poin yang menyatakan apabila suami tidak memberikan nafkah wajib kepadanya selama 3 bulan lamanya, telah jatuhlah talak 1. 3. Suami yang membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 di atas, sudah jelaslah peran suami dan istri dalam rumah tangga. Jadi, haram bagi suami yang tidak memiliki uzur untuk memberikan peran mencari nafkah kepada istri. Rasulullah SAW juga dengan tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Nasai. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dalam keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar kepada istrinya. Yang keempat adalah suami yang menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. 5. Suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisahkan oleh takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya karena alasan suatu perkara. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. 6. Suami tidak memberikan tempat tinggal yang aman.
Selain nafkah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Keselamatan merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Tempat yang dimaksud juga bisa diartikan sebagai tempat yang tidak terdapat lelaki non-mahramnya di dalamnya, karena hal itu dikhawatirkan dapat mengancam keselamatan istrinya. Hal ini disampaikan dalam surat At-Tolak ayat 6 yang artinya, tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Tolak ayat 6. 7. Suami menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT masih sering kita dengar dewasa ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya kepala rumah tangga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Terdapat cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, namun suami malah memilih melakukan hal tersebut. Padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar karena istri seharusnya ia lindungi, bukannya ia sakiti. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah engkau memberinya makan dan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri yang harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Padahal, jika para suami ketahui, Rasulullah SAW telah memberikan teladan dengan giat membantu istri dalam persoalan rumah tangga sekalipun. Sebaliknya, suami-suami juga membantu pekerjaan rumah tangga meskipun hanya sedikit karena hal itu sangat berharga dalam mengurangi beban istri. Beliau, Rasulullah, membantu pekerjaan istrinya dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. 9. Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak pernah cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangan, apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama lelaki lain. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat yaitu seseorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayus. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam Kamus Al-Mu'jam Al-Wasit, ad-dayus adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tetapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarga istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. 10. Suami yang bersikap baik dengan orang lain tetapi bersikap buruk dengan istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidupnya terarah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Oleh karena itu, sebagai suami, perlakukanlah istri dengan baik dan jangan menyakitinya, baik secara fisik maupun secara fisikis. Jika suami malah baik kepada orang lain,
Sedangkan ketika bersama istri ia malah bersikap sebaliknya, ia telah bertentangan dengan hadis berikut. Mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Albani. 11. Suami yang melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan, Islam membolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai dengan syariat Islam. Jangan melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, yang artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Nah, itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tetapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut. Bagi istri atau pihak lain yang mendapatkan perasaan tidak menyenangkan tersebut, kamu juga dapat belajar untuk memaafkan. Selain itu, kamu juga bisa kembali melatih menaruh kepercayaan kepada seseorang. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan keselamatannya agar kehidupan rumah tangga kita dapat selalu harmonis. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.